Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang perilaku manusia terhadap lingkungannya. Kelompok kami yang beranggotakan saya Mirsa Femilianawati, Muhammad Nur Yudi Antoni, dan Muhammad Farhan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia, lingkungan, dan kearifan lokal. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Jadi di sini lingkungan hidup itu terdiri dari benda, daya, dan juga makhluk hidup. Kemudian yang kedua, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya. Nah, di sini secara etimologi, manusia itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu manu dan bahasa Latin mens yang memiliki arti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Kemudian manusia secara istilah memiliki arti sebuah konsep atau fakta, sebuah gagasan atau realitas atau sebuah kelompok atau seorang individu. Jadi manusia itu dapat diartikan sebagai konsep fakta atau realitas yang mampu berpikir dan berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Kemudian yang kedua yaitu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna. Nah, secara umum, lingkungan juga merupakan suatu keadaan sekitar di mana dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Di sini, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 1 tentang lingkungan hidup menyatakan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan alam dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan pelakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kemudian pengertian kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu sendiri adalah bagian dari suatu budaya, suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi, kearifan lokal itu bersifat turun-temurun dari generasi satu ke generasi lainnya. Jadi, pelestarian kearifan lokal dengan sendirinya akan dapat melestarikan lingkungan, karena nilai-nilai kearifan lokal akan menjadikan suatu lingkungan memiliki karakter yang kuat. Nah, selanjutnya tentang hubungan lingkungan dengan kearifan lokal akan dijelaskan oleh Mas Yudi. Yang selanjutnya adalah hubungan antara kearifan lokal manusia dan lingkungan. Kearifan lokal masyarakat merupakan perilaku yang bersumber dari nilai-nilai agama, petuah nenek moyang atau budaya setempat, adat istiadat yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas untuk beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Perilaku manusia beradaptasi dengan lingkungannya, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma, adat, nilai, budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai adaptasi mengelola lingkungan. Kearifan lokal masyarakat sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu, mulai dari zaman prasejarah hingga saat ini. Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bisa bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan tinjauan agama, kearifan lokal adalah yang dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal, adat, kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik. Karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan. Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat, maka ia tidak akan mengalami penguatan terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik akan hanya terjadi apabila terjadi pemaksaan oleh penguasa. Bila demikian, maka ia tidak tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Farhan.
Baik, jadi selanjutnya hubungan antara manusia dengan lingkungan itu menjadikan sebuah yang namanya kearifan lokal. Jadi kearifan lokal adalah hasil dari hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan lingkungan yang menciptakan norma adat istiadat yang di dalamnya juga mencakup hubungan antara bagaimana cara manusia memperlakukan lingkungan sekitar yang mungkin sampai saat ini kita masih mengetahuinya maupun kita masih menjalankannya. Lalu contohnya dari hal tersebut adalah mungkin kayak Ponorogo, Reokan, Jaranan, Kenduren, Slametan, Tingkepan, dan lain-lainnya yang ada di sekitar kita. Lalu cara manusia melanjutkan kearifan lokal adalah dengan menjaga lingkungan sekitar, karena dengan menjaga lingkungan tentunya kearifan lokal akan berjalan dengan sendirinya, begitu pula dengan sebaliknya. Kalau kita menjaga dan melaksanakan kearifan lokal, tentunya lingkungan sekitar kita juga akan menjadi baik. Perlu ditambah juga menjaga lingkungan udara, lingkungan air, lingkungan tanah, hutan, dan lain-lain tentunya akan menjaga kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kalau misalkan perilaku manusia terhadap lingkungan itu buruk, tentunya akan membuat lingkungan itu menjadi tidak baik karena yang mengelola adalah manusia. Maka dari itu kearifan lokal kita sudah sangat baik. Dengan kita menjalankan kearifan lokal, tentunya lingkungan sekitar kita semakin baik karena seperti yang kita ketahui kearifan lokal memuat hal-hal yang baik. Tapi tentu saja juga mungkin yang sesuai dengan syariat agama Islam, karena mayoritas kita adalah Islam. Karena juga ada yang kearifan lokal itu agak mengandung hal-hal yang negatif, bukan negatif maksudnya agak mengandung hal yang menyimpang sedikit dari ajaran Islam. Tapi itu juga enggak semuanya dan tergantung dari niat kita masing-masing. Contohnya seperti kupat menempelkan kupat di jendela. Itu maksudnya kalau zaman dahulu bahasa kiasannya itu adalah ngaku lepat atau istighfar. Jadi kalau kita menghadapi musibah, orang Jawa itu kadang biasanya juga dulu itu menempatkan kupat dari pohon kelapa itu di dinding. Itu sebenarnya hanya kayak kepercayaan masyarakat saja, tapi inti kalau maksudnya itu adalah menyuruh kita dengan istighfar. Itu bisa menyimpang ke hal yang buruk, tapi kalau kita didasari dengan iman dan maksudnya adalah kepada Tuhan, tentu itu tidak menyimpang dari agama Islam seperti itu. Jadi kearifan lokal tetap harus kita pertahankan dengan niatan dan pemahaman yang lebih. Jadi kita kalau mengikuti kearifan lokal itu kita juga harus paham maksudnya seperti apa, jadi kita tidak menyimpang dari hal-hal yang seharusnya tidak menyimpang. Terima kasih dari kelompok kami seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.